akan pujikan Tuhan melihat hati, karena Tuhan selalu tahu apa yang ada di dalam setiap hati kita. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin menyembahmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku.
kehidupan kami untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Kami percayakan Tuhan segenap hidup kami, hati kami yang tidak sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu yang berkuasa Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, untuk kembali beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami, Engkau yang persiapkan Tuhan setiap hati mulut kami Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan setiap jemaat-jemaat yang hadir boleh bersuka cita mendapatkan setiap berkat dari setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Dan juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang tibakan di tempat ini Tuhan, semua dalam keadaan selamat tanpa kurang sesuatu apapun, dan kami boleh bersama-sama untuk berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang layak kita puji, layak kita sembah, karena Dialah Allah yang maha tinggi. Dia mempunyai segala kuasa, apapun yang ada dalam kehidupan kita, karena penyertaan Tuhan, kita pasti boleh melakukan segala sesuatu. Mari puji Anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Puji Anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan
oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita pujikan dengan segenap hati kita. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita dipilih dari segala bangsa karena kita adalah bangsa umat pilihan Allah. Kita yang benar-benar diperhatikan oleh Allah karena Tuhan sangat menyayangi setiap jemaat yang rindu untuk menyembah Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami.
sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita akan sambung dengan nyanyian Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada siang hari ini. Kita yakin setiap firman yang akan diberikan oleh hambanya akan masuk dalam setiap hati kita. Engkau yang Tuhan yang akan menyertai setiap firman-firman yang akan diberikan, sehingga firman ini tuh boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Engkau yang penuhi hati kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan.
ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Ya Yesus, Engkau yang penuhi hati kami Tuhan saat ini. Hati kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu Yesus. Engkau yang sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan segala hal Tuhan yang terbaik Tuhan yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Firman yang terbaik Tuhan yang Engkau akan sampaikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hati kami menyembah Tuhan. Hati kami memuji Yesus. Hati kami haus Tuhan akan sabda-Mu Tuhan, atas firman-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur untuk setiap pengetahuan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan lawat umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami berikan pada Bapak Jeffrey Allah yang akan melayani untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati Tuhan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Kami sangat menghormati Tuhan kehadiran-Mu yang luar biasa di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Bekerjalah Tuhan dengan leluasa di tempat ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang sudah hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja, bekerja Tuhan. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang dapat memulihkan hidup kami di akhir zaman ini. Keadaan semakin hari semakin tidak menentu, tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban satu-satunya bagi dunia ini, bahkan bagi kehidupan kami. Tidak ada jalan yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga kami punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak menentu saat ini. Di saat kami mengalami jalan buntu, Tuhan Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kehadiran-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu Tuhan
Tuhan Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, bukan kuat gagah hamba-Mu, tapi biarlah semua karena roh-Mu Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Saat ini Tuhan, biar hikmat wahyu daripada-Mu Tuhan Engkau taruh dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan bukan berasal dari diri hamba, tapi biarlah semuanya berasal dari Tuhan, dan semuanya boleh menguatkan iman percaya kami semua di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus segala bentuk kuasa kegelapan, roh-roh yang membuat kami tidak konsentrasi di dalam kami beribadah kepada Tuhan, baik pendengaran, penglihatan, bahkan pikiran kami Tuhan, saat ini kami tengking semua roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percayanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di tempat ini menguasai pikiran, pendengaran, penglihatan, bahkan seluruh hidup kami, sehingga Tuhan pada saat ini apa yang kami dengar dari Tuhan itu boleh kami lakukan dimanapun kami pergi berada, sehingga kami boleh memberikan dampak bagi dunia ini. Tuhan yang besar yang kami sembah, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami bahkan seluruh dunia ini. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, baik gembala sidang di tempat ini, walaupun tidak bersama-sama dengan kami, wakil gembala maupun seluruh pengerja. Terima kasih teristimewa kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan pekerjaan ini. Bapak Ibu saudara, beberapa hari yang lalu ada teman saya sepelayanan. Memang dia diberkati ya baik pelayanan dia, pengembalaan, bahkan juga ya karena hasil dia bekerja, ya melayani pekerjaan Tuhan, ya dia diberkati ya kendaraan yang baru begitu loh, yang bagus. Tetapi satu hal, karena orang ini ya kalau dikasih sesuatu ya memang ya semua orang ya dikasih sesuatu itu senang sekali, bahkan lebih kalau kendaraan baru begitu. Terus ya dia merawat, dia menjaga dengan baik, bahkan juga mungkin kalau kegores sedikit ya dipoles begitu supaya kelihatannya ya tetap mengkilap saudaraku. Pokoknya dia menjaga dengan sebaik-baiknya apa yang dia dapat saudaraku. Tapi tidak berlangsung lama saudaraku, apa yang terjadi ya tidak disangka-sangka. Ya bisa aja ya kita tidak duga-duga sesuatu itu terjadi. Akhirnya sesuatu yang bagi dia ya cukup fantastis, dia ya berusaha untuk menjaga dengan baik, tapi ada aja namanya barang yang fana ya. Ya keadaan ya seperti sekarang ini ya keadaan-keadaan yang ya menurut orang yang tidak menentu, bahkan juga kalau kita melihat di belahan dunia yang lain, di Amerika kalau saudara lihat ya banyak bank-bank yang sudah ditutup ya, banyak mengalami ya kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih tetap dipelihara oleh Tuhan sampai pada saat ini. Dan kembali kepada cerita tadi teman saya, akhirnya kendaraan apa yang dia baru miliki ya terjadi tabrakan saudaraku. Dan wah memang ya cukup parah juga saudaraku ya. Dan menurut akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya apa yang dia peroleh, yang dia dapat saudaraku, memang tidak salah apa yang kita dapat dari Tuhan melalui
orang lain ya yang memberkati kita ya baik dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita perlu menyadari bahwa itu bukan segala-galanya dalam hidup kita ya untuk kita jaga. Tetapi sebenarnya ada yang lebih penting saudaraku yang Tuhan suruh di dalam hidup kita, kita menjagai itu. Amin. Apa yang Tuhan suruh mari kita buka di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Satu ayat aja, saya tidak panjang-panjang menyampaikan firman Tuhan. Ayat ini sudah sering kita dengar ya, karena Alkitab ini ya dari Kejadian sampai Wahyu 31.173 ayat, 1189 Fatsal, 66 kitab ini ya kita berulang-ulang kali membaca, bahkan kita sering dengar khotbah di mana-mana, di gereja, di persekutuan. Saudaraku, tinggal bagaimana dari kita menerapkannya itu di dalam hidup kita. Dan ayat ini sudah sering kita dengar di mana-mana. Nanti saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, kita boleh membaca bersama-sama ayat ini, kita menghormati firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun yang kita miliki sampai pada saat ini, memang ya tidak masalah, baik itu harta, baik itu ya kedudukan dan lain sebagainya. Memang pada prinsipnya namanya manusia berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya ya. Orang pun yang sementara saat ini bekerja ya di kantoran di mana saja, dia berusaha menjaga sebaik-baiknya agar supaya pekerjaannya tetap lancar, tetap berjalan dengan baik, supaya dia tidak di PHK dan lain sebagainya. Dan banyak hal saudaraku terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi kita menyadari bahwa di atas segala-galanya itu ada yang terpenting. Jadi istilahnya di atas penting-penting itu ada yang terpenting saudaraku ya. Apakah itu? Ya, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan masuk di dalam hidup kita, ketika kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hadir di dalam hidup kita, bertakhta berkerajaan di dalam hidup kita. Bukankah ada kalanya kita berkata, Tuhan, hidupku ini bukan aku lagi. Iya kan? Seperti Rasul Paulus katakan di dalam surat-suratnya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang menghidupi aku. Jadi saudaraku, kehidupan kita beda setelah kita hidup di dalam Tuhan, setelah kita percaya, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita bukan kita lagi yang hidup, amin. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, amin. Dia yang besar di dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita. Dulu kalau kita flashback, kita melihat ke belakang, mungkin kehidupan kita sungguh sangat menyedihkan. Saya juga mengalami hal yang demikian. Mungkin kehidupan yang ya istilahnya tidak karu-karuan, hidup yang berantakan, atau ada yang keluarga yang broken home dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia mengubah hidup kita. Kehidupan kita menjadi baik, ya kehidupan kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk sebagaimanapun menjadi yang terbaik saudaraku ya. Termasuk kehidupan kita, banyak contoh-contoh, banyak kesaksian. Nah kalau kehidupan kita sudah diubah, dipulihkan oleh Tuhan, kehidupan kita menjadi baik. Nah yang perlu kita lakukan sebenarnya, kan kehidupan kita kan bukan manusia lama lagi. 2 Korintus 5:17, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu kehidupan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita perlu menyadari, sebenarnya yang kita perlu jaga baik-baik dalam hidup kita adalah apa? Adalah kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Tuhan, di mana Tuhan yang sudah
tinggal di dalam hidup kita, Tuhan yang sudah menguasai hidup kita. Ada kalanya orang Kristen, orang yang percaya tidak mengerti hal ini, sehingga apa? Di dalam dia mengiring dan mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun pun dia jatuh bangun, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ujung-ujungnya kehidupannya jauh dari Tuhan. Dan banyak sekali terjadi demikian, Bapak Ibu Saudara. Banyak terjadi. Teman-teman saya, ya seangkatan di dalam pelayanan, saudaraku, banyak sekarang yang mulai berguguran. Ya, saya melihat itu sendiri. Karena banyak begitu tekanan yang dia hadapi dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak menjaga hatinya. Dia tidak menjaga apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Bahkan terlebih Tuhan yang bertakhta dan berkerajaan dalam hidupnya. Dia menganggap, iya kan, yang penting saya sudah di dalam Tuhan, saya sudah selamat, ya saya berbuat dosa. Bisa, saudaraku, apakah saudara orang percaya kepada Tuhan masih bisa berbuat dosa? Orang yang dipakai Tuhan pun, saudara, contoh yang pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang besar, bisa, saudaraku, akhirnya jatuh juga, saudaraku ya. Ya tidak perlu saya sebutkan namanya, saudara tahu gereja, ada salah satu hamba Tuhan gerejanya yang besar di Amerika, jatuh juga, saudaraku ya. Jemaat yang berpuluh-puluh ribu, pendetanya jatuh, saudaraku ya. Mengapa ini semuanya bisa terjadi? Saudara bisa memahamilah itu penyebabnya apa? Ya banyak hal, saudaraku ya. Ada di belakangnya itu tah ya. Saudara bisa mengerti kan? Iya ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi saudaraku, perlu sekali kita menjaga hati. Mengapa? Supaya apa? Firman Tuhan di sini katakan, dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjaga hati dengan apa? Kita menjaga hati dengan firman Tuhan. Coba tampilkan Ulangan 30 ayat 14. Ini firman Tuhan katakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Ingat baik-baik, firman Allah itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Jadi firman itu, saudara mau diberkati juga, saudara mau kehidupan saudara semakin hari menyenangkan hati Tuhan, perhatikan bahwa firman Tuhan itu dekat di dalam mulutmu. Mulut kita ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ada banyak kalanya orang memakai mulutnya ini bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi mencercah satu sama yang lain. Bahkan juga lebih parahnya mengutuki saudaraku ya. Iya kan, dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan itu dekat. Mengapa ada kalanya orang berpikir begini ya, mengapa orang dia hamba Tuhan itu dipakai luar biasa, contoh, dan dia mengucapkan firman, orang itu ya disembuhkan, orang itu dijamah, dilawati Tuhan. Mengapa, andai kata saudara berpikir, mengapa dia bisa, saya tidak bisa lakukan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena firman Tuhan itu dekat di dalam mulut kita dan di dalam hati kita untuk dilakukan. Jadi kehidupan kita kan sudah di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu dekat di dalam mulut, di dalam hati kita untuk kita jaga dan kita lakukan. Ada kalanya orang tidak menyadari akan hal yang demikian. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia merasa kok kehidupan saya begini-begini aja, padahal saya sudah di dalam Tuhan. Apa yang salah, saudaraku? Ya kalau dia mau introspeksi diri, melihat ke dalam, bahwa sebenarnya yang menjadi panutan dalam hidup kita, kompas kita adalah firman Tuhan. Kita bercermin dari firman Tuhan. Kita menjaga hati kita. Sudah jelas sekali firman Tuhan katakan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Kalau hati kita setiap hari dongkol, hati kita ya setiap hari kecewa, hati kita setiap hari tidak bersuka cita, menggerutu dan lain sebagainya, saudaraku ya, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana ya Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan saya ini? Ya bisa aja juga, apakah Roh Kudus bisa berduka?
Ya bisa aja saudaraku, karena dia pribadi Allah yang hidup di dalam hidup kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, ya sudah pasti Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, bukan dia keluar loh ya, tetapi dia berduka. Salah satu contoh, ya seorang yang kita kasihi selama ini, baik itu istri maupun suami kita atau pacar kita, ya kita kan mau menjaga dengan baik, hubungan itu tetap baik. Tetapi kalau ada kalanya kita salah menjaga, kita mendukakan dia, kita mungkin dengan kata-kata kita dan lain sebagainya, bisakah dia kecewa, dia berduka? Oh sangat bisa. Iya kan? Karena dia masih manusia, apalagi Tuhan, saudaraku yang ada dalam hidup kita. Makanya kita perlu menjaga hati. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menjaga hati? Ada 4 poin ya. Di sini saya mencatat. Poin yang pertama, saudara boleh baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-18 dan Markus 7 ayat 21 sampai 23. Mengapa kita perlu menjaga hati kita, saudaraku ya? Karena hati itu, H itu haus, A itu audit, perlu dikoreksi hati kita, dan T itu terbuka. Kalau semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan, maka akan muncul apa? Iman ya. Itu berbicara hati kita. Dan mengapa kita perlu menjaga hati? Ibrani 13 ayat yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa perlu kita menjaga hati? Supaya kita menjadi manusia yang baik, saudaraku ya. Perlu sekali kita menjaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Tentunya tidak ada manusia di dalam dunia ini tidak menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Semuanya menginginkan yang baik, iya kan? Suami istri merancangkan mempunyai anak dan akhirnya anak itu lahir. Tentunya orang tua yang baik tentunya mau kehidupan anaknya ke depan menjadi anak yang baik. Tidak ada orang tua berpikir setelah anaknya lahir ke dalam dunia ini, ya dibunuh kah atau disiksa atau dianiaya dan lain. Itu namanya orang tua yang ya saudara sudah tahu ya, yang agak miring mungkin ya, bisa dikata kasar ya. Iya kan. Tetapi kalau anak orang tua yang baik tentunya yang menginginkan tentunya kehidupan anaknya ke depan ya semakin baik, dia kasih vitamin yang baik, dia sekolahkan yang baik, dia jaga pergaulannya yang baik, pokoknya yang baik sehingga jadi suatu anak yang baik ke depan, ya tidak menyusahkan orang tua. Banyak kan sekarang anak-anak yang berantakan, saudaraku ya, karena ya dari keluarganya yang memang sudah berantakan, saudaraku ya kan. Keluarganya tidak mendidik dengan baik, akhirnya semuanya jadi tidak baik, saudaraku ya. Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, kita di dalam Tuhan pasti itu terjadi. Amin. Dengan cara bagaimana? Ya kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan, yaitu tadi di dalam Ulangan 30 ayat 14. Di dalam mulut kita ini ada firman Tuhan, di dalam hati kita juga ada firman Tuhan. Kita menjaga, kalau kita selalu memperkatakan dengan baik, pasti akan terjadi yang baik dalam hidup kita, ya kan? Tapi coba saudara terus mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Contohnya kebun safari itu ya, taman safari dan lain sebagainya, maka ya itu pun akan terus terjadi. Pasti ya enggak yang baik terjadi dalam hidup kita, malah yang terjadi apa? Neraka. Iya kan, di dalam hidup kita, iya kan? Tetapi kalau kita menjaga hati kita, pasti kita akan menjadi manusia yang baik. Perlu sekali kita menjaga hati kita. Mengapa? Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya, Markus 7 ayat 21-23 ini akan terjadi dalam hidup kita. Bukan saya ngancam loh ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini firman Tuhan. Apa yang akan terjadi di dalam firman Tuhan Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke
23 firman Tuhan katakan apa di sana? Markus pasal 7 ayat 21 sampai yang ke-23 ini firman Tuhan katakan, kita boleh perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi timbul dari dalam, dari hati kita, karena di sini berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati kita. Jadi kalau kita tidak menjaga baik-baik hati kita dengan firman Tuhan, ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya, timbul pikiran jahat, timbul percabulan, pencurian, dan segala-galanya ini akan terjadi dalam hidup kita. Padahal kita tidak menginginkan ini semua terjadi dalam hidup kita, iya kan? Kita selalu menginginkan yang terbaik. Tetapi kenapa ini sering terjadi dalam hidup kita? Karena apa? Kita tidak menjaga hati kita. Ada pujian berkata, Tuhan ini lah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kalau saudara kita di seberang nyanyi bagaimana? Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera kehidupan. Ya, beda-beda tipis lah begitu ya, betis. Ya, mereka juga menjaga hati, tapi tidak tahu jaga dengan cara bagaimana, iya kan? Tapi kita menjaga dengan firman Tuhan supaya tidak muncul Markus 7 ayat 21 dan 23 ini. Dunia semakin hari semakin panas, saudaraku ya. Kejahatan di mana-mana, keadaan tambah parah nanti Bapak Ibu Saudara ke depan. Memang tidak akan tambah membaik keadaan dunia ini. Satu hal yang Tuhan suruh, tidak perlu kita jaga kekayaan kita. Mengapa Tuhan tidak suruh kita jaga kekayaan kita? Tuhan tidak suruh jaga harta kita. Karena semuanya itu akan binasa, itu akan bersifat sementara dan tidak kekal. Tapi yang Tuhan mau, yang kekal ini loh yang kita jaga, yaitu hati kita. Sehingga pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, wah, luar biasa. Kita boleh memperoleh mahkota kehidupan dari Tuhan. Kita boleh memperoleh janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Nah, itu yang kekal, itu hidup yang kekal, itu yang perlu kita jaga baik-baik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, mengapa kita perlu menjaga hati? Supaya kita menjadi manusia yang berhasil. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Pasal 16 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini berbicara tentang apa? Perikop ini judulnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Perhatikan, pada waktu ada pemilihan, begitulah, pemilihan raja di Israel pada waktu itu ya, di Israel pada waktu itu. Dan kriteria dari orang menjadi raja di Israel pada waktu adalah tentunya orang yang perawakan tinggi. Karena yang akan menggantikan pada waktu itu raja sebelumnya, saudaraku, yang memerintah pada waktu itu, yaitu Saul. Pada waktu itu kriteria seorang raja di Israel tentunya merupakan seorang yang punya perawakan tinggi dan berwibawa.
Tetapi kalau kita lihat kriterianya Daud ini, dia adalah seorang apa? Seorang gembala domba yang hanya beberapa ekor di padang belantara, saudaraku ya. Dan kriterianya juga seorang Daud pada waktu itu dia seorang yang pendek, saudaraku ya. Tetapi firman Tuhan datang kepada Daud pada waktu akhirnya dia terpilih juga menjadi seorang raja di Israel pada waktu itu. Dan dia diurapi menjadi raja yang memerintah di Israel pada waktu itu, menggantikan Saul. Dan firman Tuhan mencatat di sini mengapa dia dipilih menjadi seorang raja pada waktu itu. Walaupun dia seorang pengembala ternak di padang belantara waktu itu. Dan dia postur tubuhnya pendek. Karena apa? Ayatnya ini memberikan jawaban bagi kita bahwa firman Tuhan datang kepada Samuel, seorang nabi yang mengurapi Daud pada waktu itu, mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berarti kunci keberhasilan dari seorang Daud menjadi raja, walaupun dia tidak memenuhi kriteria menjadi seorang raja, tetapi Tuhan melihat hatinya berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk kehidupan kita bisa berhasil di dalam hidup ini, tidak usah muluk-muluk kok, iya kan. Jagalah hati kita aja, iya kan. Kembali lagi, jaga hati kita. Mengapa perlu? Karena di sini Tuhan beracara. Mungkin orang memandang, karena manusia dunia ini hanya melihat rupa, kata firman Tuhan, iya kan. Manusia hanya melihat luar, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, hati kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara tahu orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya, seperti contoh, saudara kenal Nick, iya kan? Ya, semua sudah lihatlah sejarah Nick, iya kan? Seorang yang berasal dari Australia. Apakah dia komplit tubuhnya? Tidak, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi mengapa dia dikatakan motivator terkenal di dunia ini? Dan sudah banyak orang yang oleh karena pembicaraannya, oleh karena seminarnya, banyak orang yang dimenangkan, saudaraku. Bukan hanya karena bisnisnya, tapi juga datang kepada Tuhan, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun keadaan tubuhnya seperti itu, tetapi karena apa? Hatinya berkenan kepada Tuhan. Amin. Dia menjaga hatinya, dia bisa berhasil di dalam hidupnya. Dan banyak contoh-contoh di dalam dunia ini, orang-orang yang berhasil, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Presiden Amerika pertama, George Washington, ya, pada waktu dia, kalau melihat sejarah hidupnya, dia juga banyak mengalami kehidupan yang buruk di masa-masa kecilnya, saudaraku. Tetapi ketika dia dilantik menjadi presiden Amerika pertama, luar biasa. Dan apa yang dia lakukan ketika dia menjadi presiden Amerika pertama, George Washington, dia menerapkan hukum-hukum Tuhan di undang-undang Amerika. Dan banyak ayat-ayat Alkitab yang dipakai di dalam undang-undang Amerika Serikat. Karena apa? Karena dia takut Tuhan. Dia bisa berhasil menjadi seorang pemimpin presiden Amerika pertama karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan sampai dia menerapkan hukum-hukum di dalam undang-undang Amerika. Apakah mungkin saudara bertanya, apakah saya mungkin keadaan yang pas-pasan seperti ini, bisakah saya berhasil? Sangat bisa, saudaraku.
tidak usah jauh-jauh ya. Saudara, saya juga mengalami hal yang demikian. Saya punya background latar belakang ya sebenarnya ya tidak kaya sebenarnya ya, pas-pasan saudaraku ya. Tetapi puji Tuhan, ketika datang kepada Tuhan, Tuhan angkat semuanya. Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan sanggup mengubah hidup kita dari yang buruk. Dia mengangkat kita menjadi yang terbaik di dalam hidup kita. Tetapi ingat, kalau kita sudah menjadi berhasil dalam hidup ini, jangan lupakan Tuhan. Amin. Banyak orang yang sudah ikut Tuhan, yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah berhasil. Ketika dia berhasil, wah sudah lupa ke gereja. Wah sudah lupa ini ada persekutuan. Saya kan sibuk hari ini, saya punya tugas. Wah, dan alasannya begitu banyak saudaraku. Padahal dia lupa pada waktu dia diangkat Tuhan saudaraku ya. Pada waktu dia mengalami sulitnya keadaan, dia datang kepada Tuhan mungkin sampai nangis-nangis, sampai air matanya. Seperti di gereja ada seorang ibu, ketika dia dalam masa susahnya, dia datang kepada Tuhan, akhirnya dia diangkat menjadi seorang yang kaya. Tetapi ketika dia menjadi seorang kaya, dia lupa akan Tuhan. Dan dia sampai lupa juga make up-nya. Karena dia datang ke gereja, dia pakai make up, dia sampai nangis-nangis, dia bertobat kembali. Akhirnya dia ngusap wajahnya sudah tidak karu-karuan, saudaraku. Sampai make up-nya lari sana, lari sini, saudaraku ya. Karena dia menyadari bahwa dulu ketika Tuhan angkat dia, tetapi ketika dia lupa Tuhan, akhirnya dia kembali datang kepada Tuhan. Tidak salah saudaraku, tetapi banyak hal ini terjadi. Tuhan sanggup membuat kita berhasil seperti Daud, karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat penampilan kita. Tuhan melihat keseriusan kita, hati kita ini terjaga dengan baik di dalam Tuhan. Hati kita tetap bersuka cita. Hati kita tetap memuliakan Tuhan. Dan poin yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga hati? Amsal 17 ayat yang ke-22. Ini ada lagunya saudaraku ya. Amsal 17 ayat 22. Karena Amsal ini ditulis oleh seorang raja juga yang memerintah di Israel. Dia tidak minta harta tetapi dia minta hikmat. Dia adalah Salomo. Tetapi ujung-ujungnya hidupnya berantakan dengan 1000 istri ya. Karena dia mempunyai istri 700 dan gundiknya 300 saudaraku. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Tetapi banyak tulisan-tulisannya yang mengilhami. Sampai seperti Amsal 17 ayat yang ke-22 ini. Saya senang juga, kita semua juga senang dengan ayat ini. Amsal 17 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Supaya kita menjadi sehat, saudaraku ya. Bukannya kita tidak perlu minum obat, iya toh. Kita tidak perlu datang ke dokter. Sorry ya Pak Andre, bukannya kita tidak perlu dokter, saudaraku. Tetapi dokter juga kalau lihat pasiennya sudah mulai kolaps, sudah mulai tidak bisa berbuat apa, pasti dia kasih saran begini, Bapak Ibu pulang aja, Pak pulang aja. Dan apa yang dilakukan? Bersuka cita aja di rumah. Mungkin karena dia pikir sebentar lagi ya akan berangkat saudaraku. Jadi dia menghibur dengan kata-kata penghiburan saudaraku. Bukannya ya saya apa ya, tetapi saudaraku banyak hal ini terjadi. Jadi yang membuat kita tetap sehat sebenarnya adalah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa kita perlu bersuka cita di gereja? Karena kita beberapa 5 hari ya, 4 hari kita beraktivitas. Mungkin karena kita capek dengan aktivitas, makanya kita perlu datang ke gereja. Ada gereja, kita perlu di sana kita dicas istilahnya ya, kita disegarkan kembali
dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, supaya tujuannya apa? Kehidupan kita, hati kita dipulihkan, kita boleh merasakan damai, sejahtera, sukacita. Bahkan juga ketika kita datang dengan letih lesu dan berbeban berat, di sana kita akan mendapatkan kelegaan. Pada waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita bersukacita. Di sana segala permasalahan kita, segala makan sakit penyakit akan lenyap. Amin. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Tetapi kalau kita lesu, semangat yang patah, firman Tuhan katakan itu mengeringkan tulang. Dan yang terakhir, saudara, ini yang terakhir ya. Mengapa kita perlu menjaga hati? Karena kita adalah pemimpin. Kalau saya katakan calon, ya kita sebenarnya diciptakan Tuhan begitu luar biasa. Manusia itu diciptakan Tuhan luar biasa ya. Beda dengan yang lain, makanya dinamakan makhluk sosial, makhluk yang mulia, saudaraku. Karena dilengkapi akal, pikiran, perasaan, dan kehendak, saudaraku ya. Dan kita, Tuhan ciptakan kita sebenarnya untuk maksud yang baik ke depan. Ya, kita menjadi seorang pemimpin, baik di keluarga kita, baik di pekerjaan kita. Karena ada ayat kan mengatakan ya, firman Tuhan katakan, seringkali kita aminkan firman Tuhan ini, bukan menjadi apa? Ekor, tapi apa? Menjadi kepala. Ada kalanya kan kita sering bilang, saya pasti. Bahkan ada hamba Tuhan mengatakan, saudara kalau mendoakan, saudara pasti menjadi kepala, bukan ekor. Ya tentunya kita dinubuatkan, kita ditakdirkan ke depan ya untuk menjadi seorang pemimpin. Ya Tuhan menginginkan itu supaya kita bisa berhasil di dalam hidup ini. Contoh di dalam Alkitab, Yosua 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Ya, ini ayat yang terakhir. Yosua, nanti Yosua buka ayat ini juga. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan katakan apa di sana? Ya, berulang kali di situ Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin. Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Yosua ini adalah seorang yang masih muda pada waktu dia menerima tongkat estafet dari Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan berlimpah susu dan madu. Dan dia pernah mengatakan, Tuhan, saya ini tidak pandai bicara dan lain sebagainya. Karena dia merasa masih muda. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia, kuatkan beberapa kali. Mengapa? Tuhan menyuruh dia supaya dia tetap kuat dan teguhkan hatinya. Karena menjadi seorang pemimpin itu, kalau bimbang hatinya dia tidak bisa memimpin bangsa itu dengan baik, ya kan? Apalagi memimpin rakyat yang begitu banyak. Saudaraku, contoh aja jadi presiden di negeri ini. Kalau orangnya pelin-pelan ke sana kemari, tidak ada visi yang jelas, tidak ada misi yang jelas, ya pasti membawa bangsa ini bukan tambah baik, ya kan, malah tambah berantakan, saudaraku ya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu perlu ada hati yang kuat, saudaraku ya. Jadi tetap mengkuatkan hati, walaupun banyak pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam hidup ini, dia tetap kuat, dia tetap berdiri teguh, karena dia seorang pemimpin, saudaraku. Nah begitu juga kita pemimpin di dalam Tuhan, kita perlu menguatkan hati kita perlu bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bangsa Israel dulu mempergunakan Taurat.
613 hukumnya yang ada di dalamnya. Dan supaya mereka bertindak dengan hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi untuk kita bisa berhasil dan beruntung di dalam hidup ini, ya ini firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, bertindak hati-hati. Jangan lupa merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan pasti semuanya berhasil dan beruntung. Tentunya semuanya kita pasti menginginkan kehidupan ini berhasil. Kalau ada beda kan berhasil dan beruntung, ya kan? Kalau berhasil itu apakah dikatakan berhasil, saudara, pada waktu di jalan tiba-tiba ada pohon yang datang, tiba-tiba pohon itu rubuh dan ketimpa mobil. Atau saudara di jalan, tiba-tiba di jalan tol ketabrak mobil dengan mobil baku tabrak, dan saudara katakan, ini berhasil. Apakah itu berhasil? Ya itu kalau saudara tidak mengalami lecet, mungkin saudara tidak mengalami patah tulang dan apakah itu berhasil? Itu katanya beruntung. Saudara bisa, berhasil. Ya bukan, tapi itu beruntung. Tetapi yang membuat berhasil itu kalau saudara punya prestasi yang baik. Saudara melakukan segala sesuatu dan tiba-tiba saudara naik jabatan, naik pangkat, atau di studi saudara berhasil, yang mempunyai IP yang bagus tentunya, dan itu bisa dikata, you berhasil, saudara, itu yang dinamakan berhasil. Dan tentunya dalam hidup kita menginginkan semuanya, seperti Yosua yang masih muda, dia berusaha mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, sehingga dia berhasil dan beruntung di dalam hidupnya. Dan saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini bukan muluk-muluk. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Beri kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan kita Yesus dahsyat. Tuhan kita Yesus luar biasa. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi, mencintai kami. Tuhan memberikan hati nurani dalam hidup kami. Dan disitulah Tuhan bertakhta, Tuhan berkerajaan. Dan maksud Tuhan supaya Tuhan menyuruh kami, supaya kami menjaga hati kami, supaya kami tidak dipermainkan oleh dunia ini. Kami tidak jatuh sampai tergeletak. Tetapi Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang ada dalam hidup kami begitu besar, dan kami menjaga hati kami. Karena dari situ terpancar kehidupan. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang perlu kami jaga dalam hidup ini. Selain Tuhan, kami menjaga hati kami. Biarlah Tuhan Engkau yang besar yang ada dalam hidup kami. Itulah yang kami prioritaskan di atas segala-galanya. Ketika kami memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, kami akan melihat bahwa Tuhan akan membuat kehidupan kami menjadi baik. Kehidupan kami menjadi berhasil. Kehidupan kami menjadi sehat. Bahkan kehidupan kami menjadi seorang pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Tuhan, inilah firman Tuhan yang kami boleh belajar bersama-sama. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan ini di dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Mampukan kami Bapa untuk melakukan firman Tuhan ini sampai selama-lamanya. Sehingga kami tetap kuat menghadapi tantangan dalam dunia ini. Karena dunia semakin tidak menentu, tetapi kami perlu menjaga hati kami.
Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan yang tetap dipermuliakan dalam hidup kami dimanapun kami pergi berada. Berkati umat Tuhan di tempat ini, berkati gereja ini, berkati hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Berkati Tuhan apa yang sudah dikerjakan lakukan oleh hamba-hambamu di dalam pelayanan di tempat ini. Biar Tuhan buat semuanya berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui gereja ini, GPDI Permata Mahkota, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Gembala Sina yang tidak bersama dengan kami di Manado. Apapun pelayanan, pekerjaan yang dilakukan di sana, Tuhan juga menuntun hamba-Mu. Tuhan buat semuanya berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang Tuhan Yesus buat, itulah yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita akan sambung dengan nyanyian Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku,